Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dibangunkan kembali dari tidur, kemudian diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, berzikir, dan kemudian melanjutkannya dengan duduk sejenak untuk menuntut ilmu. Sholat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak membaca sholawat kelak kita diakui sebagai umatnya, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat pertolongan kepada kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Kita membaca Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah sampai pada pembahasan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk dilaksanakan sholat. Tentang waktu-waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Ila an qalu tahrumu haram as-salatu salat fi ghairi harami Makkah, selain pada wilayah Makkah. Jadi ada beberapa waktu sholat yang kita dilaksanakan, yang kita diharamkan untuk melaksanakan sholat, kecuali di Mekah. Kalau di Mekah tidak ada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, apalagi di wilayah Masjidil Haram. Tentu para ulama berbeda pendapat apakah kebolehan sholat kapan saja itu hanya ada di sekitar Masjidil Haram atau pada keseluruhan wilayah Makkah. Waktu-waktu yang dilarang itu yang pertama adalah waqta tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru rumhin, yaitu waktu ketika terbitnya matahari sampai meninggi seukuran anak panah. Jadi ketika kita melihat ke arah timur, setelah nanti sekitar jam 5-an sesuai dengan jadwal imsakiyah itu waktu terbitnya matahari, berarti nanti sinar kuningnya itu mulai muncul. Sinar kuningnya itu mulai muncul, kemudian bulatan mataharinya mulai kelihatan. Nah, pada saat seperti itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, wa waqtal istiwa'i illa yaumal jumu'ati hatta yatazul. Yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu kemarin kita sebutkan adalah waktu ketika matahari berada di atas tengah-tengah langit. Kemudian kalau kita melihat bayangan itu tepat berada di bawah benda. Bayangan berada tepat di bawah benda, tidak condong ke timur maupun ke barat. Waktu istiwa ini sangat sempit, dia tidak terlalu panjang. Maka yang dilarang itu adalah takbiratul ihramnya.
Nah, larangan ini itu terus berlangsung hatta tazula, sampai istiwanya atau matahari itu bergeser ke arah barat. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah, kemudian bayangan kita berada pas di bawah badan kita, ketika matahari itu bergeser ke arah barat, maka bayangan akan pindah ke arah timur. Jadi bayangan itu akan pindah ke arah timur. Pindah ke arah timur. Illa yaumal jumu'ati hatta tazula, kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat itu tidak berlaku larangan ini. Jadi kita bisa sholat pada hari Jumat meskipun posisi matahari berada di wilayah istiwa, berada di atas. Yang ketiga, wa waqtal isfirari hatta taghruba, ketika waktu matahari terbenam. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a, sampai atau setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Maka sekarang kita tidak boleh sholat. Haram kita melaksanakan sholat. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Begitu juga nanti kalau kita setelah sholat asar selesai melaksanakan sholat asar, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhirin, dan tidak diharamkan sholat yang memiliki sebab ghairu mutaakhirin, yang selain sebabnya itu mutaakhir. Jadi sholat sunnah itu ada 3 macamnya. Sholat sunnah itu ada 3 macamnya. Ada sholat sunnah yang sebabnya itu di depan. Sholat sunnah yang sebabnya di depan, seperti sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu kita wudhu dulu, baru disunnahkan untuk sholat. Atau tahiyatul masjid, kita masuk masjid dulu kemudian sholat. Itu namanya sholat sunnah yang sebabnya di depan. Ada sebabnya dulu kemudian kita melaksanakan. Kemudian yang kedua, ada sholat sunnah yang sebabnya itu berbarengan, seperti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu kita melaksanakan sholat ketika ada gerhananya, ketika ada gerhana matahari atau ketika ada gerhana bulan. Maka itu dinamakan dengan sholat yang sebabnya itu berbarengan. Kemudian yang ketiga, ada sholat sunnah yang sebabnya itu di akhir. Sholat dulu baru ada sebabnya di akhir. Ya, seharusnya sebab itu ada di depan, tetapi ini masalah bahasa saja. Misalnya apa? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu orang melaksanakan sholat terlebih dahulu. Sholat terlebih dahulu, baru kemudian nanti membaca doa Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya itu. Nah, sholat-sholat yang dilarang dilaksanakan di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, ini adalah sholat yang la sababalaha au sababuha mutaakhirun anha. Sholat yang dilarang itu adalah sholat yang tidak ada sebabnya, berarti sholat sunnah mutlak, atau sholat yang sebabnya di akhir. Artinya apa? Sampai habis sholat subuh, sholat subuhnya di sini, di musola. Kemudian ada acara di masjid,
meskipun waktunya setelah sholat subuh. Kenapa disunahkan kok tidak dilarang? Karena tadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu sebabnya mutaqaddimun, ada masuk masjid dulu baru kemudian sholat. Begitu juga misalnya sampean iktikaf atau dengarkan pengajian di masjid habis sholat subuh, kemudian ingin ke kamar mandi, kemudian wudhu lagi, kemudian masuk masjid lagi setelah sholat subuh, maka disunahkan juga sholat tahiyatul masjid. Jadi beliau mengatakan wala yahrum ma lahu sababun ghairu mutaakhirin, tidak diharamkan sholat pada 5 waktu tersebut, sholat yang memiliki sebab, asalkan sebabnya itu ghairu mutaakhirin, bukan yang sholat dulu baru ada sebabnya. Maka boleh kita melaksanakan kafaitatin, sholat yang tidak kita laksanakan, misalnya sholat yang ketinggalan. Sampean nggak sholat zuhur, kemudian sampean sholat asar. Setelah sholat asar ingat, oh iya tadi zuhur saya belum sholat, maka harus sholat di situ. Meskipun setelah sholat asar, meskipun nanti ketika matahari tenggelam. Begitu juga misalnya tadi malam sampai nggak sholat isya, lupa sholat isya. Malam-malam tadi sampai lupa tidak melaksanakan sholat isya, kemudian ingatnya nanti ketika setelah sholat subuh. Saya ini sama ini, maaf ini aku nggak sholat isya, maka boleh melaksanakan sholat qadha tersebut setelah sholat subuh. Atau ingatnya nanti ketika matahari terbit kemudian ingat, oh iya semalam saya belum melaksanakan sholat isya, maka boleh melaksanakan sholat tersebut. Wa kusufin, begitu juga gerhana, ya seumpama ya ada gerhana setelah sholat asar. Setelah sholat asar ada gerhana matahari. Setelah sholat asar ada gerhana matahari. Berarti kita boleh melaksanakan sholat gerhana setelah sholat asar, karena sebabnya berbarengan. Wa sunnati wudu'in, begitu pula kita boleh melaksanakan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu kita laksanakan setelah wudu. Pokoknya mari wudu kita disunnahkan untuk sholat sunnah. Wa sunnati wudu'in. Wa tahiyatin, begitu juga sholat tahiyatul masjid. Wa sajdati tilawatin, dan sujud tilawat. Wa syukrin, dan sujud syukur. Jadi sujud tilawat, sujud syukur itu kita baca ayat atau mendengar seseorang membaca ayat tilawat, kemudian kita sujud tilawat ayat sajdah, atau kita mendapatkan nikmat kemudian sujud syukur. Kenapa sujud tilawat dan sujud syukur ini dimasukkan di sini? Karena sujud tilawat, sujud syukur itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sujud tilawat, sujud syukur itu harus ada takbiratul ihramnya. Kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian sujud, kemudian salam. Sujud syukur juga begitu. Sama biasanya melihat pertandingan sepak bola, ada pemain sepak bola mencetak gol, setelah itu sujud syukur. Itu kalau dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak dinamakan dengan sujud syukur dan tidak sah sujud syukurnya, karena sujud syukur itu masuk dalam kategori sholat. Makanya para ulama itu ketika mendefinisikan sholat, menjelaskan apa itu sholat, mereka mengatakan sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim.
ibadah, perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi ada tambahannya, ghaliban biasanya. Kenapa? Karena ada sholat-sholat yang tidak biasa. Sholat-sholat yang tidak biasa itu tidak, af'alnya itu berbeda, bentuk-bentuk perbuatannya itu berbeda. In lam yaqsidha, dengan catatan kita boleh melaksanakan sholat-sholat tersebut di waktu-waktu yang terlarang tersebut tidak disengaja, tidak menyengaja. Jadi menyengaja itu kan, wah saya ini waktu setelah sholat subuh saya tak wudhu, kemudian saya tak sengaja sholat di waktu yang dilarang ini, maka berbeda ceritanya kalau seperti itu. Kalau disengaja maka tidak boleh. Begitu juga misalnya sholat-sholat yang bisa dilaksanakan setelah sholat subuh atau di waktu-waktu terlarang, itu sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau di kita di Solo Puro itu tidak pernah dilaksanakan setelah sholat asar, juga tidak pernah dilakukan setelah sholat subuh. Kalau ada jenazah itu dilaksanakan sebelum sholat asar, setelah adzan, sebelum iqamah sholat asar, atau setelah adzan subuh, sebelum iqamah sholat subuh. Kenapa? Berpatokan dengan larangan ini, dilarang sholat setelah sholat subuh, dilarang sholat setelah sholat asar. Tetapi yang perlu diketahui adalah, yang pertama, sholat jenazah itu bukan sholat sunnah. Sholat jenazah itu bukan sholat sunnah. Yang dilarang dilakukan pada sholat, pada waktu-waktu terlarang itu adalah sholat sunnah. Sedangkan sholat jenazah itu bukan sholat sunnah. Yang kedua, meskipun sebagian ulama memasukkan sholat jenazah itu pada kategori sholat sunnah, maka sholat jenazah itu adalah sholat yang sebabnya mutaqaddim. Ada jenazahnya dulu baru sholat. Ada jenazahnya sudah dimandikan, baru kemudian kita dibolehkan untuk sholat. Berarti sebabnya mutaqaddim. Dengan syarat tadi, in lam yaqsidha, tidak disengaja menaruh sholat itu di situ. Kalau sengaja menaruh sholat itu di situ, nah itu namanya melawan. Wa yahrumu ma laha sababun mutaakhirun anha, dan diharamkan sholat yang sebabnya mutaakhir. Tadi kita sebutkan ka sholatul istikharah, seperti sholat istikharah. Enggak boleh kita sholat istikharah setelah sholat asar. Tidak boleh kita sholat istikharah setelah sholat subuh. Wa raka'atai al-ihram, 2 rakaat ihram. Sampean ada di Mekah. Sholat ihramnya di Mekah. Tapi tentu ini boleh karena di Haram al-Makki. Was-sholatu idza sha'idal khatibu illa tahiyyata raka'ataini fatusannu illam yakhsha fawatat takbiri lil ihram. Jadi diharamkan sholat pada waktu tersebut, sholat-sholat yang sebabnya di belakang, seperti sholat istikharah, kemudian sholat ketika khotib naik ke atas mimbar, ada khotib mulai khutbah Jumat, kemudian kita sholat sunnah itu tidak boleh, kecuali sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Fatusannu in lam yakhsha fawatat takbiri lil ihram. Baik, kita cukupkan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis.